Salam sehat pemirsa, apa kabar semuanya? Selamat datang di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Saya Dinlo, senang sekali ketemu lagi dengan Anda semua. Tentunya izinkan kami hari ini di Go Healthy memberikan Anda solusi yang paling tepat untuk kesehatan Anda. Ini di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Pemirsa, tidak rasa sudah 1.500 episode lebih Go Healthy ini. Ini semua berkat Anda juga, terima kasih sudah menonton kami. Dan semoga kita makin erat pemirsa dengan cara kita mau bikin satu komunitas. Dan pastinya Anda sudah terbantukan, teredukasikan oleh program ini, mau juga ikutan komunitas ini. Caranya gampang, di layar Anda sudah ada, silakan ikuti petunjuk di situ. Nanti kita bisa daftar di sana dan ketemu di situ. Yuk langsung kita mulai. Saya kenalkan dulu dengan para praktisi kesehatan hari ini. Tentunya sudah kenal dengan mereka. Ada Mas Boyka dan juga Mbak Preti. Salam sehat semuanya. Salam sehat, jangan lupa bahagia. Dan hari ini Mbak Echa datang kembali ke Go Healthy. Ingat, Mbak Echa ini terkena stroke di usia sangat muda, 31 tahun. Dan sekarang dia menerima dampak-dampaknya. Tapi tidak berhenti di situ pemirsa. Dia menuruti anjuran dari praktisi kesehatan memakai satu teknologi yang memperbaiki kualitas kesehatannya. Wah seru ya, kita pengen tahu, langsung saja kita bincang-bincang dan kita sambut. Ini dia Mbak Echa. Mbak Echa, selamat datang, salam sehat Mbak Echa. Iya, salam sehat. Ketemu lagi ya? Iya. Wah Mbak Echa, luar biasa. Sebelum kita ngobrol, boleh ya ini salam dulu kepada keluarga, mungkin anak-anak, suami, keluarga menonton. Silakan Mbak Echa. Untuk suamiku dan anak-anakku, salam sehat. Oke, luar biasa, semangat Mbak Echa. Iya. Wah, senang banget saya bisa ketemu lagi dengan Mbak Echa. Mbak Echa ini terkena stroke di usia sangat muda. Tapi Mbak Echa kelihatan lebih segar dari waktu itu saya pernah lihat. Mbak Echa, secara singkat mungkin nanti diceritakan bagaimana kondisinya. Tapi sejauh ini, kesibukan sehari-hari terbantukan nggak dengan kondisi yang lebih baik? Alhamdulillah terbantukan. Lebih ringan jalannya tuh. Apalagi yang mungkin terbantukan? Mungkin tidurnya juga ya? Tidurnya iya, lebih berkualitas lagi. Nah pastinya anak-anak dulu kan melihat prosesnya ya. Waktu Mbak Echa kena stroke, sekarang sudah membaik. Mereka bilang apa? Katanya sekarang udah lumayan sembuh katanya gitu. Aduh, senang sekali. Rasanya gimana tuh? Seneng. Senang ya? Iya. Wah, pemirsa, kita juga senang dengarnya. Dan bagi Anda para stroker di rumah, jangan menyerah. Selalu ada jalan kalau Anda mau berusaha dan juga cari informasi yang tepat. Hari ini Go Healthy akan memberikan Anda solusi yang paling tepat. Ada satu teknologi yang dipakai oleh Mbak Echa. Ini bisa membantu kualitas kesehatan Anda. Mari kita lihat ini kisah dan perjuangan dari Mbak Echa. Resalinda Angelin Pameswari, wanita yang akrab dipanggil Echa ini, harus ikhlas menerima dirinya terkena stroke di usianya yang masih sangat muda. Stroke ini kemungkinan terjadi akibat hipertensi yang diidapnya sejak 4 tahun lalu. Sebelum stroke pun, Echa sering mengeluhkan sakit kepala dan pandangannya agak kabur. Hingga suatu pagi pada tahun 2023, kaki kiri Echa tiba-tiba terasa lemas. Awalnya, ia mengira ini hanyalah masuk angin biasa. Lagi bangun tidur mau sholat subuh, tiba-tiba kaki lemes yang kiri. Jadi saya terkena stroke-nya itu kakinya dulu. Untuk tangan itu masih normal. Selang 2 hari baru kaku semua. Saya terserang stroke karena hipertensi. Gara-gara jarang minum obat hipertensinya. Terus sama pola hidup yang kurang sehat. Namun, kini Echa sudah lebih sadar dengan kesehatannya. Ia pun sudah memperbaiki pola hidupnya menjadi lebih sehat. Seperti perbaiki pola makan, perbanyak olahraga, dan rutin menggunakan teknologi laser. Sekarang setelah menggunakan teknologi laser, alhamdulillah lebih terkendali. Tensi 130, untuk kolesterol 195 tadi dicek tuh. Tadinya belum bisa jalan tanjakan, sekarang alhamdulillah udah bisa. Terus jalan tangga juga alhamdulillah udah bisa, walaupun masih agak pegangan gitu. Terima kasih teknologi laser sudah mensupport saya untuk pemulihan stroke saya ini. Dan sebelum kita bincang-bincang dengan Mbak Echa, ada baiknya kita main dulu supaya nggak tegang. Boleh ya Mbak Echa ya? Dan satu pernyataan ini bisa kita belajar ambil nilai dari pernyataan ini. Pernyataannya adalah, nih, stroke hanya terjadi pada orang tua. Benar atau salah Mbak Echa? Salah. Tentu saja ya. Salah. Nah alasannya salah kenapa deh? Gitu. Karena saya sendiri kena di usia Itu muda. dia. Usia muda ya, di usia 31 tahun. Iya. 31 Tapi tahun. selain Mbak Echa, orang di sekitar ada juga yang mengalami Ada hal sama? banyak. Banyak? Ada. Usia 25 juga ada Ya yang kena. ampun, 25 tahun. Iya. Tapi untuk sementara ini kita tanya dulu, Mas Boyke,
Pernyataan ini benar atau salah? Ya, jadi memang pola hidup, pola makan, ya. 3G itu harus dihindari. Gula, garam, gorengan, ya. Kemudian yang kedua, pola tidur juga zaman sekarang ini anak-anak muda juga. Mungkin karena pekerjaannya sekarang lebih banyak yang namanya IT dan sebagainya. Kadang-kadang begadang berlebih-lebihan. Ya, pola tidur harus minimal 7 jam. Kemudian yang ketiga, itu juga ada olahraga. Saking sibuknya orang melewatkan olahraga. Nah, nggak apa-apa kok nggak olahraga juga. Aku masih sehat-sehat aja, karena kalian masih muda. Padahal muda pun bisa terserang stroke. Kemudian stres itu sih udah, semua orang juga mungkin akan menghadapi stres, ya. Dimanapun, tapi tentu stres ini mesti minimalisir. Kenapa? Karena stres ini salah satu pemicu. Ketika kita stres, pembuluh darah juga menjadi lebih sempit dan bisa terjadi pecahnya pembuluh darah. Ya, dan juga bisa terjadi penyumbatan pembuluh darah. Yang kedua adalah kondisi medis. Coba, banyak penyakit-penyakit sekarang, terutama si induk penyakit itu dari mulai hiperkolesterol, dari mulai namanya diabetes, ya, diabetes tipe 2, diabetes karena kaitannya dengan gaya hidup, hipertensi. Itu semua adalah kondisi-kondisi medis yang bisa mengakibatkan stroke. Bahwa stroke hanya terjadi pada orang tua, pernyataannya tentu saja adalah salah. Tadi sebelum melakukan pengambilan gambar, kita sempat cek nih untuk asam urat, gula darah, dan kolesterol. Itu semua dalam keadaan terkendali, pemirsa. Asam uratnya ada di angka 4,6, bagus, pertahankan. Maksimal nggak boleh lewat dari 6 untuk wanita. Lalu coba kita lihat selanjutnya ada gula darah. Nah, gula darahnya juga sudah masuk ke dalam kategori gula darah yang normal, yang terkendali. Ada di angka 109. Ini habis makan ya, betul ya? Jadi ada gula darah sewaktu ya. Kalau gula darah sewaktu itu nggak boleh lewat dari 200, pemirsa. Jadi ini baik ya, pertahankan ya, baca ya. Ya, tadi juga sempat dicek juga ya kolesterolnya dari angka 195. Baik ya, masih di bawah 200. Yang nggak boleh itu di atas 200 untuk kolesterol total. Jadi boleh disimpulkan semuanya sudah dalam keadaan terkendali, kita pertahankan ya. Ya, tensi bagus tuh pemirsa. Pola hidup sehat plus teknologi laser. Kolesterol bagus, gula darah bagus, ya kan? Jadi, ya itulah ya, kalau kita mau membantu menggunakan teknologi di dalam menjaga kesehatan kita. Oke, kita kasih apresiasi dulu, luar biasa. Wah, lihat rapornya sudah bagus ya. Yang Mbak Echa rasakan, terutama dari perubahan dulu dan sekarang setelah menggunakan teknologi laser, apa saja? Jalan lebih ringan dari yang sebelum pakai teknologi laser. Oke. Lebih ringan nih seperti apa nih kira-kira? Nggak berat gitu Udah nggak jalannya, berat. Dok. Nanjak udah bisa. Jalanan tanjakan alhamdulillah udah bisa sekarang. Turunan udah bisa juga. Oke. Dan sekarang Udah bisa pakai sendal Sudah bisa tanpa pakai sendal. tali. Jadi koordinasi antara otak dan pemirsa biasanya dengan saraf motoriknya di kakinya ini sudah bagus, jauh membaik. Mungkin di waktu menggunakan teknologi laser juga menggunakan teknologi yang lain seperti NMES. Yang untuk ininya. Iya, NMES pakai. NMES pakai. Iya. Intranasal juga dipakai. Pakai. Wih, Aduh, keren bener-bener banget. deh. Kita bisa lihat terutama nih, dulu kalau orang stroke ini susah banget tidur. Mbak Echa, sekarang tidurnya bagaimana? Alhamdulillah lebih berkualitas. Jam 9 itu udah tidur, biasanya belum bisa gitu. Itu dia. Berarti di pagi hari rasanya apa? Lebih rileks lagi. Berarti lebih segar juga ya? Lebih segar. Nah pemirsa, kalau kita pengen tahu seperti apa sih sebenarnya darah Mbak Echa itu dulu ya, waktu sebelum menggunakan teknologi laser, sebelum memperbaiki juga pola hidup, seperti ini pemirsa. Ya, inilah darahnya. Nah, tidak normal. Makanya terjadi penyumbatan. Ya. Ketika terjadi penyumbatan, kita tahu sendiri bahwa pembuluh darah itu sangat kecil, bahkan lebih kecil daripada rambut. Iya, helaian rambut. Helaian rambut sehingga tidak bisa masuk, menyumbat. Sementara bagian otak itu dia mesti mendapatkan oksigen dan nutrisi yang cukup. Ya. Nah, lalu bagaimana ini ada yang seharusnya yang terjadi. Nah, kalau sampai terjadi begini, maka digunakanlah teknologi laser. Apa sih yang diperbuat oleh teknologi laser ini? Tuh, ya. Jadi dia tuh kan udah makin sempit tuh, ya. Kemudian namanya gumpalan yang tadinya sudah menyumbat tadi, itu dihancurkan atau di fibrinolisis, ya. Dan ketika teknologi laser itu dinyalakan, maka kita lihat sendiri pemirsa ya, ternyata
aliran darah menjadi lancar, oksigen dan nutrisi cukup. Akibatnya apa? Yang semuanya tadi jalannya susah, tensinya karena pembuluh darahnya kaku, dibantu teknologi laser dengan sistem nitric oxide-nya itu sehingga pembuluh darahnya melebar. Oleh karena itu, yuk pemirsa, kita gunakan teknologi laser bukan hanya yang sudah mengalami stroke saja, tapi kita gunakan justru pada mekanisme pencegahan. Nih yang muda-muda nih, upayakan kita jalani hidup sehat dan kita gunakan teknologi laser untuk menyempurnakannya. Nah, teknologi laser yang digunakan oleh Bu Echa nantinya akan mengeluarkan 3 warna sinar terapi, ada laser merah, sinar biru, dan sinar kuning. Apa yang dikerjakan? Nantinya laser merah akan mengoptimalkan kembali pembuluh darah kita dalam menghasilkan zat yang kita sebut dengan nitric oxide atau NO. Sebuah zat yang memang secara alami diproduksi oleh tubuh kita, tetapi karena gaya hidup tidak sehat, proses penuaan seringkali produksinya mengalami penurunan, padahal manfaatnya penting, yaitu dia membuka dan melebarkan pembuluh darah. Bisa dilihat ya, kalau misalkan semakin banyak nitric oxide yang beredar, nanti pembuluh darah terbuka sehingga aliran darah menjadi lancar. Dan NO ini merupakan molekul super yang bisa bantu menjaga kesehatan organ vital, termasuk paru-paru, jantung, ginjal, otak, fungsi memori, fungsi kognitif juga bisa dijaga dengan baik. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa teknologi laser ini merupakan alat kesehatan yang bisa menjadi kebutuhan kita semua, menjawab kebutuhan kita nih pemirsa di rumah, terutama yang masih muda. Ayo jangan sampai produktivitas Anda terganggu karena terkena komplikasi. Yuk gunakan teknologi laser dari sekarang. Oke, terima kasih Mbak Preti. Namanya adalah dokter laser atau Equilaser dari Gogomol. Ini adalah sebuah alat kesehatan yang telah meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun pemirsa. Nah, penggunaan rutin dari dokter laser atau Equilaser ini digunakan sehari 2 kali, durasinya 15-60 menit. Ini bisa bantu kendalikan apa saja, diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, asam urat yang tinggi, dan harapan kami Anda bisa tercegah dari berbagai macam komplikasi yang bisa terjadi, seperti serangan jantung, stroke, gagal ginjal, dan lain-lain. Jadi ayo, take action sekarang juga, segera dapatkan Equilaser atau dokter laser dengan menghubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda pemirsa. Tim call center dari Gogomol akan bantu Anda untuk menjelaskan secara lebih detail dan juga cara mendapatkannya. Dapatkan juga promo-promo yang sangat menarik dan tersedia program cicilan 0%. Semuanya untuk memudahkan Anda untuk segera mendapatkan dokter laser atau Equilaser. Pastikan pemirsa Anda mendapatkan juga nih yang asli, berkualitas, bermanfaat, dan juga bergaransi. Dan semua itu hanya ada di Gogomol. Ingat teknologi laser, ingat juga dengan dokter laser atau Equilaser dari Gogomol. Jadi ayo, kaum milenial, Gen Z, siapapun Anda, apapun profesi Anda, kualitas darah dan pembuluh darah Anda akan menentukan kualitas hidup Anda semua. Jadi ayo, segera atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya sekarang juga. Didukung oleh Mbak Echa, tentunya teknologi ini pasti memberikan kesan yang mendalam bagi semua yang memakainya. Kalau untuk Mbak Echa sendiri, kesannya seperti apa? Kalau untuk saya sih alhamdulillah lebih membantu dari segi pola tidur, itu lebih berkualitas lagi gitu. Oke, bagus banget. Berarti dulu tidurnya susah, sekarang tidurnya susah lebih dibangunin. nyenyak, iya susah dibangunin. Dulu jalannya susah, Sekarang lebih ringan. iya. Oke. Tepuk Main tangan sama. dong. Keren. Kalau aktivitas sehari-hari gimana? Jadi lebih baik? Lebih baik lagi ya, Lebih baik. alhamdulillah. Sudah kan anak masih kecil-kecil ya. Iya, alhamdulillah kemarin juga nemenin anak renang, Tuh, aduh. naik Jadi ke bis. Naik ke bis bisa ya. Alhamdulillah. Jadi dengan menggunakan teknologi laser ini, hampir kegiatan-kegiatan sehari-hari sudah hampir Iya. semuanya bisa dipulihkan kembali ya. Iya, Nah pemirsa tuh mesti dilihat itu ya, mesti terinspirasi juga. Betul. Ya. Jangan nunggu dulu stroke lah, harus menggunakan teknologi laser ya kan? Betul. Ya tapi dari awal kita sudah tahu, jangan sampai pengentalan darah, jangan sampai kita dari gara-gara darah kental stroke. Kalau sumbatannya di otak, kalau pembuluh darah di jantung, serangan jantung. Kalau pembuluh darahnya di ginjal, gagal ginjal, janganlah ya. Jadi kita mudah-mudahan ini bisa menginspirasi juga untuk
pemirsa di rumah untuk mulai memanfaatkan teknologi untuk kesehatan darah kita. Kalau dari Mbak Echa sendiri tuh sebenarnya kira-kira nih menurut Mbak Echa yang menyebabkan Mbak Echa mengalami serangan stroke dan hipertensi itu apa aja sih Mbak? Dari pola makan. Dari pola makan. Suka banget makanan 3G, gorengan, Iya. gula, garam. Suka. Nah, ya. Kadang jempol habis dong, makan kasih suka langsung tidur. Oh gitu, gak dibawa beraktivitas sama makan sekali. Nah, kita sudah dapat poin-poinnya, penyebabnya apa, jadi saya harap pemirsa sudah dewasa, sudah tahu apa yang harus dilakukan. Tapi untuk teknologi ini tentunya ada juga cara pakainya. Kalau untuk Mbak Echa sendiri, pakainya berapa kali sehari Mbak Echa? 2 kali. Nah, di waktu yang kapan aja? Bangun tidur sama mau tidur. Oke, bangun berarti pagi dan malam, Malam, ya? iya. Waktu pagi hari dipakai, rasanya apa sepanjang hari Mbak Echa? Itu lebih ringan kayak kaki sama tangan itu lebih ringan. Terus kualitas tidur siang juga alhamdulillah. Oke, berarti Kan istirahat. tadinya Jadi nggak pemirsa bisa pasti tidur pengen siang. nanya nih, kok bisa sih setelah pakai teknologi laser lebih ringan, Iya. tidurnya lebih baik? Yang lebih ringan dulu deh. Karena ketika kita nyalakan teknologi laser, apa yang terjadi? Gula, kolesterol akan diubah menjadi energi. Akibatnya apa? Kadar gula turun, kadar kolesterol turun seperti yang dialami Bu Eza, dan tenaganya menjadi lebih baik, ya kan? Nah, seperti inilah ya kondisi daripada tubuh Bu Eza setelah dia menggunakan teknologi laser. Jadi energinya semakin bertambah karena bagaimanapun yang namanya ATP atau adenosine triphosphate ini ada di sel dan selnya sekarang diberikan energi sehingga tubuhnya juga menjadi lebih baik. Yang namanya nitric oxide itu karena dia melebarkan juga pembuluh darah ya, akibatnya aliran darahnya juga menjadi jauh lebih baik. Ya, semua tubuh, semua organ-organ vital mendapatkan yang namanya nutrisi dan oksigen seperti itu. Iya, oke. Terima kasih. Dan tentunya juga teknologi laser ini juga ada ekstensinya memberikan bonus atau nilai tambah. Terutama bagi Anda para penderita stroke atau yang sudah sering sakit kepala, ada sinus atau susah tidur. Ini ada namanya intranasal. Nah, Mbak Echa, sudah menggunakan intranasal juga nggak? Iya, pakai Nah, itu. pakai juga ya. Iya, pakai. Rasanya apa? Itu jadi lebih rileks. Oke, tidurnya bagaimana? Terbantukan juga nggak? Iya, lebih berkualitas tidurnya. Lebih berkualitas. itu juga. Dari fungsi memori, fungsi kognitif ada terasa gak perbedaan? Ada. 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 Maksudnya tuh kognitif itu adalah kemampuan mengingat ibu, kemudian juga kemampuan untuk misalnya bergerak dan sebagainya jauh lebih baik setelah menggunakan teknologi laser. Oke, itu dia buktinya. Dan tidak sampai situ juga pemirsa, ada satu lagi ekstensinya namanya NMES. Ini biasanya digunakan bagi para atlet juga, saya juga pernah menggunakannya, tapi juga bisa untuk terapi kesehatan. Nah, Mbak, sudah menggunakan NMES belum? Sudah. Nah, tolong Sudah juga. dibagikan rasanya bagaimana waktu menggunakannya. Itu jadi lebih ringan ke kaki yang lemah sama yang sehat juga lebih ringan lagi gitu. Berarti Bu Echa pakainya difokuskan pada sisi yang lemas ya, Yang betul lemah, ya? yang lemah dulu baru gantian gitu. Oke, biasa pakainya sebelum latihan atau sembari Sebelum latihan? latihan. Sebelum latihan. Oke, sudah tepat. Berarti udah diaktifin dulu ya, Iya. baru diajak latihan ya. Oke, berarti terbantukan untuk sisi yang lemahnya ya. Iya. Ya, jadi pemirsa, sebelum praktisi kesehatan akan menjelaskan bagaimana cara kerja dari teknologi laser, kini ada satu tips tambahan untuk Anda dan ini berhubungan dengan tekanan darah Anda. Ini dia. Tahukah Anda pentingnya cek tensi bagi pasien hipertensi? Mbak, tolong dijelaskan. Ya, betul sekali ya. Jadi pasien hipertensi ini penting untuk melakukan cek tensi karena seperti yang kita tahu tensinya bersifat fluktuatif. Anjurannya adalah cek tensi 2 kali sehari. Nah, cek tensi di rumah atau ceramah ini ada aturan mainnya. Yang pertama adalah sebelum cek tensi harus diberikan jarak 30 menit apabila Anda setelah jalan kaki, aktivitas fisik, atau makan berat ya. Dan sebelum cek tensi, pastikan Anda sudah dalam keadaan duduk, tenang, rileks 3-5 menit sebelumnya. Hindari berbicara pada saat melakukan cek tensi. Jadi gak boleh sambil ngobrol ya pemirsa di rumah. Lalu ada lagi di tambahannya. Pilihlah alat tensi yang memang mansetnya dililitkan pada lengan bagian atas. Nah, agar tensinya lebih terkendali, tentunya ingat untuk menerapkan gaya hidup sehat, konsumsi obat secara rutin sesuai dengan anjuran dokter, dan juga Anda bisa menggunakan teknologi laser.
Nah pemirsa, tentunya tadi Anda sudah dengar tentang intranasal, satu bonus atau nilai tambah dari teknologi laser. Bagaimana di sini mempengaruhi kesehatan kita terutama dari arah kepala dan juga ada hubungannya dengan sinusitis, sakit kepala, demensia, bahkan membuat kulit wajah kita awet muda. Silakan. Bahwa di kepala itu pembuluh darahnya banyak banget. Ya. Dan di kepala itu ada otak yang mengendalikan semua ya organ-organ vital kita. Oleh karena itu pentingnya menjaga aliran darah yang baik di kepala. Tuh. Ya seperti ini. Makanya teknologi laser ini dibuat ekstensinya. Bukan hanya di tangan saja. Nanti kita lihat di sini bahwa dia juga dibuatkan yang dimasukkan ke dalam hidung. Yang namanya adalah intranasal. Kenapa sih mesti dimasukin ke hidung? Karena tadi kita butuh aliran darah yang lebih baik di kepala. Apalagi bagi penderita stroke, apalagi mereka yang sinusitis, apalagi mereka yang mudah pikun. Untuk yang mudah pikun dan juga yang sudah pikun itu bisa terbantu. Apalagi yang mudah terjadi gangguan keseimbangan karena hampir semua ya organ-organ di kepala ini termasuk mata, telinga, organ keseimbangan, ya sinus itu semua memerlukan juga aliran darah dan oksigen yang cukup. Nah lihat. Ya, kita bisa lihat di sini pemirsa ya, ternyata ketika dinyalakan maka pembuluh-pembuluh darah di sana melebar. Nitric oxide-nya juga diaktifkan kembali ya. Akibatnya pembuluh darahnya menjadi elastis dan aliran darah ke daerah kepala khususnya otak menjadi baik ya. Ini adalah guna daripada teknologi laser yang intranasal. Neuroplastisitas ini merupakan sebuah kemampuan sel-sel saraf untuk merestrukturisasi dan juga membentuk jaringan baru pada sel saraf yang masih sehat. Ini tentunya sangat diperlukan oleh pasien-pasien stroke. Pada saat kita ingin mendukung proses neuroplastisitas, ada hal yang dibutuhkan. Yang pertama adalah aliran darah ke area otak yang baik. Bisa Anda dapatkan dengan menggunakan teknologi laser dan juga intranasal. Lalu harus dirangsang juga nih untuk otot-otot yang sudah mengalami kelemahan. Agar otak lebih maksimal dalam memproses dan meningkatkan kemampuan neuroplastisitas. Yaitu dengan menggunakan teknologi NMES, stimulusnya akan sampai ke serat-serat otot terdalam seperti gambar berikut. Nah, harapannya apa? Harapannya adalah dengan menggunakan ketiganya secara bersamaan, laser, intranasal, dan NMES, proses pemulihan stroke-nya menjadi lebih baik. Di mana dari otot ke saraf juga dibantu, dari saraf ke otot juga dibentuk jaringan-jaringan baru. Jadi ini sebuah harapan nih untuk pemirsa di rumah yang sedang berjuang pulih dari stroke. Jangan patah semangat, ingat selalu ada harapan, gunakan teknologi laser sekarang juga. Mari kita baca dulu riwayat kesehatan dari Mbak Echa supaya membuktikan Anda benar-benar ada kontras perubahan sebelum dan sesudah menggunakan teknologi laser. Mbak Echa, kita baca ya. Di sini rapornya nih, dulu riwayat kesehatannya hipertensi dalam kehamilan. Ketahuannya beberapa tahun sebelum terkena stroke, benar ya? Oke. Nah, tekanan darah sistoliknya mencapai 200. Nah, kerap keluhkan pusing dan pandangan kabur ya sehari-hari. Akhirnya terkena stroke sumbatan di pembuluh darah otak yang melumpuhkan sebagian dari bagian tubuhnya. Anggota tubuh bagian kirinya lemah. Tapi setelah menggunakan teknologi laser, inilah perbedaan kontrasnya. Satu, tekanan darahnya sudah lebih terkendali. Benar ya Mbak Echa ya? Iya, betul. Tepuk tangan dulu dong, luar biasa. Ya, yang kedua kaki kiri sudah lebih kuat untuk jalan menanjak. Dan terakhir tidur menjadi lebih mudah dan nyenyak. Itu dia, luar biasa, kita apresiasi. Pemirsa, teknologi ini adalah dokter laser atau Equilaser dari Gogomol. Ini adalah sebuah alat kesehatan yang telah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun pemirsa. Jadi alat ini punya spesifikasi, yaitu ada 14 titik sinar terapi. Dia terdiri dari 10 laser merah, 2 sinar kuning, dan 2 sinar biru. Jadi jumlahnya, posisi titik-titiknya semua sudah disesuaikan. Sehingga bisa meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah kita. Nah, penggunaan rutin dari dokter laser bisa bantu kendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, asam urat tinggi, dan harapannya Anda bisa tercegah dari berbagai macam komplikasi seperti serangan jantung, stroke, gagal ginjal, dan lain-lain. Jadi, ayo segera dapatkan Equilaser atau dokter laser dengan menghubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda pemirsa. Tim call center dari Gogomol akan bantu Anda dan menjelaskan secara lebih detail dan juga cara mendapatkannya. Pastikan juga Anda mendapatkan yang asli, berkualitas, bermanfaat, dan juga bergaransi. Dan semua itu hanya ada di Gogomol.
Ingat teknologi laser, ingat dengan dokter laser atau Equilaser dari Gogomol. Ayo segera atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya sekarang juga. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.